Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama Gereja Khemah Injil Jemaat Misi di hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Kita semua yang boleh menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID yang sementara melanda dunia, tapi oleh kemurahan Tuhan kita boleh menikmati kekuatan, kesehatan, dan teristimewa kesempatan untuk merayakan Natal di tahun 2020. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia boleh mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, saudara dan saya, boleh menerima penebusan, sehingga surga yang mulia, surga yang sempurna, surga yang tidak bercacat, boleh menjadi milik bagian jemaat Tuhan termasuk saya dan saudara. Betapa berharganya saudara saya di hadapan Tuhan, karena itu Dia mau memberikan anaknya. Mari saudara jemaat Tuhan yang boleh menghargai kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Pagi ini mau kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia sungguh indah. Dia
dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Dari sekarang sampai selama nafas hidup masih menjadi bagian kami, Engkau tetap yang kami puja, Engkau tetap yang kami cinta, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami tidak akan berpaling dari kasih karunia-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu boleh bersyukur buat segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu, membawa pujian, ucapan syukur, terima kasih kami Tuhan, dari hati kami yang paling dalam. Kami mau katakan betapa Engkau sungguh amat sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menghargai penghormat-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau mau memberikan diri-Mu untuk mati gantikan kami. Terima kasih Engkau mau lahir bagi kami. Engkau mau mengambil tempat untuk menggantikan Tuhan kami yang ada di bawah hukum maut. Dan oleh kelahiran-Mu, dengan misi keselamatan-Mu, Yesus Kristus boleh menyelamatkan kami, membebaskan kami dari hukuman maut. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena itu kami yang ada di tempat ini Tuhan, maupun umat-umat-Mu yang menyaksikan siaran ini Tuhan dari rumah kami masing-masing, pada saat ini mau siapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami untuk menghadap hadirat-Mu yang suci kudus. Kami mau beribadah, membawa syukur kami, pujian penghormatan kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Memberkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan. Biar Tuhan mau taruhkan kata-kata hikmat bijaksana surga, rahasia-rahasia firman Engkau mau taruhkan di bibir mulut hamba-Mu. Biar setiap kata kalimat firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu boleh memberkati setiap telinga yang mendengarkan, menguatkan setiap hati yang lemah, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, mengobati setiap hati kami yang terluka, memberikan jawaban bagi kami yang mencari-cari jawaban atas masalah persoalan hidup kami, supaya Tuhan melalui ibadah pagi hari ini kami diberkati, kehidupan kami boleh dibaharui, kami tetap meyakinkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti pada setiap hati pikiran kami umat-umat Tuhan yang menyaksikan program ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kuasa setan iblis roh jahat yang ingin mengalihkan perhatian kami daripada-Mu, semua kami tolak, hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hati pikiran kami hanya tertuju bagi-Mu. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita yang masih boleh diberi kesempatan merayakan Natal, boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita mau bersorak-sorak karena kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari Tuhan, jemaat Tuhan, kita yang berhimpun di rumah kita masing-masing karena pandemi COVID boleh membatasi pertemuan kita, kita tetap bersuka cita karena Yesus boleh lahir untuk dalam hidup kita masing-masing. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Sembah
dan biarlah persembahan kita berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Gembala, Bapak Risa Tumilaar. Sambil kita mempersiapkan hati kita, mari kita angkat pujian, tenanglah kini hatiku. Biarlah firman ini boleh memberikan ketenangan, penghiburan, pengharapan bagi kita semua dalam kita menghadapi hari-hari hidup kita. Tenanglah kini hatiku. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini di minggu terakhir pada tahun 2020, Tuhan masih sempatkan kita boleh beribadah, berbakti bagi hormat kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita belajar melihat sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan masih perkenankan kami boleh menghirup udara yang segar pada hari ini. Dan dalam kesempatan pagi hari ini kami hendak belajar firman Tuhan. Berkati Tuhan firman Tuhan yang akan kami sampaikan agar supaya boleh menjadi berkat bagi siapa saja yang boleh mendengar siaran pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini sebagaimana saya katakan tadi merupakan minggu terakhir di tahun 2020. Dan minggu terakhir ini masih
jadi bagian dari ibadah peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat kembali apa yang menjadi tema dari ibadah peringatan kelahiran Tuhan Yesus di tahun 2020. Kita baca Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tema ini, tema yang dipilih oleh bapak-bapak pimpinan-pimpinan gereja yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan yang tergabung dengan KWI, bapak-bapak pastor dari kelompok Roma Katolik. Tema ini mereka sepakati karena melihat perkembangan yang terjadi di sekitar kita, perkembangan yang terjadi di Indonesia dengan COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, COVID-19 ini telah memakan korban yang begitu banyak. Di dunia sudah membilang 1 jutaan. Di Indonesia ratusan ribu orang sudah meninggal karena COVID-19. Begitu banyak saudara-saudara kita yang di PHK, yang putus hubungan kerja, dan banyak usaha-usaha yang telah kolaps akibat COVID-19 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, COVID-19 ini sangat mengganggu kehidupan kita sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Dan dalam perkembangan terakhir ini, di bulan Desember, pertambahan COVID-19 itu di atas 5.000 per hari. Kalau di bulan November, September itu masih di bawah 5.000, bahkan di bawah 3.000. Di bulan Desember ini dia melonjak agak jauh sekali, di atas 7.000, bahkan sempat di atas 8.000 per hari. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah untuk berusaha keras menghentikan penyebaran virus corona. Pemerintah membatasi kerumunan, termasuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam penggunaan gedung gereja, pemerintah membatasi pemakaian itu. Walaupun penggunaan gedung gereja menjadi kebanggaan bagi kita, karena kita merasa bahwa kita telah turut ambil bagian dalam proses pembangunan gedung gereja. Kita telah berhasil membangun gedung gereja. Kita telah berhasil menyediakan fasilitas-fasilitas, peralatan-peralatan di dalam gedung gereja. Namun kita tidak bisa bikin apa-apa. Di bulan Desember ini terpaksa kita membatasi penggunaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tapi biarlah pembatasan dari pemerintah terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas itu tidak mengurangi kita untuk berbakti, untuk beribadah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pembatasan penggunaan rumah ibadat ini bukan hanya terjadi sekarang ini, terjadi juga di zaman Perjanjian Lama. Kita ingat cerita di Perjanjian Lama di seputaran bangsa Israel waktu mereka diboyong ke Babel. Ya. Kalau Indonesia kita dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun,
dan Jepang 3,5 tahun. Tapi Belanda dan Jepang yang datang di Indonesia menjajah kita di Indonesia. Tapi bangsa Israel waktu itu, mereka diangkut dari tanah Israel ke tanah Babylon. Nebukadnezar yang mengalahkan kedua kerajaan yang ada di Israel, kerajaan utara dan selatan. Mereka mengangkut bangsa Israel ke daerah Babilonia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan bukan hanya mengangkut orang-orang, tapi bait Allah diruntuhkan. Peralatan-peralatan bait Allah dibawa oleh Nebukadnezar. Sekalipun kalau kita baca dalam Daniel pasal 1, jadi Nebukadnezar berpikir dia yang telah mengangkut, dia yang telah membawa peralatan-peralatan itu. Dia menganggap dia mengalahkan. Tetapi dalam Daniel pasal 1, Tuhan memang menyerahkan bangsa Israel ini ke tangan Nebukadnezar. Dan begitu bangganya Raja Nebukadnezar karena dia anggap dia telah mengalahkan bangsa Israel dan dia telah mengambil barang-barang di rumah ibadah, barang-barang di bait Allah. Dia bawa, dia masukkan itu peralatan-peralatan itu di dalam rumah-rumah dewa yang ada di Babilonia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan menganggap bahwa peralatan-peralatan itu lebih baik diserahkan ke Nebukadnezar. Asih toh tidak akan mempengaruhi proses ibadah bangsa Israel. Dan juga Tuhan menganggap sekalipun ada peralatan-peralatan itu, sekalipun ada bait Allah, hati mereka sudah jauh dari hadirat Allah. Itu adalah bagian hukuman dari bangsa Israel. Tuhan menggunakan Raja Nebukadnezar menghukum bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tapi kita lihat ada figur yang namanya Daniel. Kita bisa ikuti yang berkaitan dengan Daniel itu, bagaimana Daniel itu Tuhan pilih. Bagaimana Daniel dipakai oleh Tuhan. Nebukadnezar tidak mempengaruhi niat ibadah, niat doa dari Daniel. Puji Tuhan, Daniel itu diangkat oleh raja sebagai pelayan dari raja. Tetapi dia tetap setia, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Waktu Daniel dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Raja Nebukadnezar menjadi pelayannya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dari makanan dan minuman raja, dari makanan dan minuman istana. Puji Tuhan, Daniel tetap berdoa. Kalau kita baca di seputaran Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18, mari kita lihat Daniel pasal 6 ayat 11. Kebiasaan Daniel untuk berdoa. Daniel tetap berdoa. Daniel tetap berdoa, 1 hari 3 kali dia berdoa. Kalau kita sekarang di Indonesia, kita boleh bebas berdoa. Di zaman Nebukadnezar, orang tidak boleh berdoa kepada dewa manapun, kecuali berdoa meminta kepada raja. Jadi itu dibatasi. Daniel pun berdoa. Daniel berdoa, dia berdoa, terus dia berdoa. Dan kita boleh lihat bagaimana hasil dari doa Daniel, ya. Pertama kali Raja Nebukadnezar bermimpi. Dia mimpi, tetapi dia tidak tahu apa
arti apa, bukan cuma arti dari mimpi, tetapi dia tidak tahu kalau dia mimpi apa. Sehingga dia kumpul semua ahli-ahli yang ada di wilayah Babilonia. Dia kumpul semua ahli-ahli untuk menceritakan kepada raja, apa yang menjadi mimpi raja. Semua ahli itu tidak dapat mengutarakan, tidak dapat menyampaikan apa yang menjadi mimpi raja. Tidak dapat. Tetapi akhirnya ada orang yang menginformasikan kepada raja bahwa ada orang Yahudi yang ditawan dan telah diangkat menjadi pelayan raja. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, waktu ini disampaikan kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar berkenan menghadapkan Daniel itu kepada Raja Nebukadnezar. Waktu orang-orang pegawai istana menghadapkan Daniel kepada Nebukadnezar, Daniel minta kepada raja, beri dia kesempatan. Beri dia kesempatan untuk apa? Untuk berdoa dengan dua orang temannya, ya. Waktu itu yang orang Yahudi yang menjadi pelayan Israel ada 3 orang. Ada Daniel, Hananya, dan Misa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Daniel minta waktu kepada raja untuk berdoa kepada Tuhan. Waktu selesai Daniel berdoa, Daniel langsung menghadap raja. Daniel menghadap raja, dan Daniel menyampaikan kepada raja bahwa dia dapat memberitahu kepada raja apa yang menjadi mimpi raja. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum Daniel menyampaikan itu kepada raja, ini ahli-ahli nujum, ahli-ahli yang ada di Babilonia. Raja telah berketetapan untuk menghukum mereka karena mereka tidak dapat menyampaikan kepada raja apa yang menjadi mimpi raja. Puji Tuhan, waktu Daniel menyampaikan itu kepada raja, akhirnya Daniel diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi. Oleh karena Tuhan membukakan hikmat kepada Daniel menyampaikan mimpi raja itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan yang kedua yang menjadi jawaban yang hebat bagi doa Daniel, waktu raja bermimpi lagi. Dia raja bermimpi, tetapi raja bingung arti dari mimpi itu. Dapat dibayangkan, raja tetap meminta kepada Daniel untuk menyampaikan apa yang menjadi mimpi raja, dan Daniel menyampaikannya itu kepada raja. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan ada satu waktu setelah Daniel diangkat menjadi orang ketiga di Babilonia, ya. Daniel sempat menjadi orang ketiga di Babilonia. Raja berketetapan agar supaya semua orang yang ada di wilayah kerajaan Babilonia semua menyembah, sujud kepada patung yang raja buat. Tetapi waktu raja meminta semua orang, semua para pejabat berkumpul dalam peresmian patung itu, dan pegawai istana mereka menyampaikan kalau mereka membunyikan musik, membunyikan sangkakala, membunyikan seruling, semua orang
harus sujud menyembah patung itu. Tetapi Daniel tetap tidak mau sujud menyembah patung yang dibuat oleh raja itu. Dan waktu orang setelah sujud menyembah patung itu, Daniel tidak sujud menyembah patung itu. Dan para staf, para pegawai raja menyampaikan kepada raja bahwa Daniel tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja. Akhirnya mereka menetapkan Daniel bersalah dan Daniel dihukum, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Daniel dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Dan waktu Daniel dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, puji Tuhan, Daniel tidak terbakar sedikit pun. Daniel dan 2 orang teman yang dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, sekalipun sebelum Daniel dimasukkan, raja menyampaikan kepada stafnya agar supaya api dipanaskan untuk 7 kali lipat. Dan sekali lagi, api tidak menelan Daniel, dan rambut pun tidak terbakar. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi Daniel tidak terpengaruh dengan fasilitas ibadah mereka. Daniel tetap menyatukan hatinya berdoa kepada Tuhan. Daniel tetap berhubungan dengan Tuhan, sekalipun di daerah kafir, sekalipun di tempat Daniel berada. Di daerah itu, semua orang tidak boleh berdoa kepada siapapun. Semua orang hanya boleh berdoa, menyampaikan permohonan doa kepada raja. Daniel tetap berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita juga lihat perkembangan selanjutnya. Pada waktu ada peraturan di daerah Babilonia untuk tidak boleh berdoa kepada dewa, kepada siapapun selain kepada raja. Ada bagian dari pegawai-pegawai raja melihat kebiasaan Daniel, dia tetap berdoa. Daniel berdoa, dia berlutut, dia berdoa. 1 hari 3 kali dia berdoa. 1 hari 3 kali Daniel berdoa. Dan pada waktu itu pegawai-pegawai atau staf dari kerajaan, mereka menyampaikan kepada raja bahwa Daniel sekalipun sudah ada peraturan tidak boleh berdoa, Daniel tetap saja berdoa. Sehingga mereka mengusulkan kepada raja, meminta kepada raja agar supaya Daniel dihukum. Dan Daniel dihukum. Jadi waktu itu mereka telah menyiapkan hukuman yang melawan perintah raja itu, dimasukkan ke dalam gua singa. Dimasukkan dalam gua singa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, waktu mereka melapor bahwa Daniel tetap berdoa, Daniel tidak mengindahkan titah raja. Raja pun kecewa. Raja pun bingung karena Daniel yang dia anggap benar harus dimasukkan ke dalam gua singa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, waktu Daniel akan dieksekusi, masuk ke dalam gua singa, apa yang terjadi? Raja pun dia berusaha, dia berdoa, dan dia berpuasa kepada Allahnya Daniel.
agar supaya Daniel boleh terluput dari singa. Dan raja menyampaikan kepada Daniel, semoga Allah yang Daniel sembah akan menyelamatkan Daniel dari singa. Dan betul, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah Daniel dimasukkan dalam gua singa, pagi-pagi buta, raja bergegas, dia mau melihat apa yang terjadi. Apakah Daniel diterkam oleh singa atau tidak. Dan waktu mendekati di gua singa, raja bersuara. Dia memanggil nama Daniel. Daniel, Daniel, apakah engkau baik-baik saja? Puji Tuhan, Daniel menjawab, ya, dia baik-baik saja. Raja memuji Tuhan, memuji Allahnya Daniel. Karena Allahnya Daniel menyelamatkan Daniel dari terkaman singa. Dan akhirnya orang-orang yang menghasut raja agar menghukum Daniel, mereka dimasukkan, mereka dan keluarganya, istri dan anak-anak, semua dimasukkan dalam gua singa. Dan waktu itu setelah Daniel keluar, puji Tuhan, raja memerintahkan kepada seluruh bangsanya, kepada seluruh pegawai-pegawainya untuk menyembah Allahnya Daniel. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dalam masa pandemi ini, kita dibatasi dalam penggunaan fasilitas ibadah. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu kecewa. Ini salah satu contoh bagaimana sekalipun peralatan fasilitas ibadah dibatasi, tetapi ini tidak menghalangi doa Daniel kepada Tuhan. Begitu juga kita di Indonesia, sekalipun kita dibatasi oleh pemerintah dalam rangka, memang pemerintah berusaha keras untuk mengurangi kerumunan. Ini tidak akan menghalangi peribadatan kita kepada Tuhan. Kita tetap boleh beribadah walaupun kita beribadah hanya secara online. Tetapi yang Tuhan lihat bukan tempat ibadah kita. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Apakah betul-betul kita mau menyembah, mau beribadah kepada Tuhan atau tidak? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini, sekalipun ibadah secara online. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati terus kami sekalian yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkati mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati kami sekalian. Tuhan, kami terus berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Beri terus kekuatan, kemampuan bagi pemerintah, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka boleh menghentikan penyebaran virus corona ini. Berkati Tuhan, vaksin yang pemerintah siapkan bagi kami bangsa Indonesia. Pemerintah menyiapkan vaksin ini secara gratis bagi kami warga Indonesia. Terima kasih banyak Tuhan, berkati vaksin ini, agar dengan upaya penggunaan vaksin ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, virus corona ini boleh berhenti di Indonesia. Dan Tuhan beri kekuatan terus kepada pemerintah kami.
baik tentara, polisi, petugas di laut, di perhubungan laut, perhubungan darat, dan udara, dalam upaya kerja keras mereka menghentikan penyebaran virus corona ini. Berkati para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang berusaha keras untuk menyembuhkan saudara-saudara yang sudah terkena virus corona ini, agar mereka boleh disembuhkan bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri minggu terakhir pada tahun 2020 ini. Sedikit waktu lagi kami akan memasuki tahun 2021. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan telah pimpin kami pada tahun-tahun yang lalu. Kami percaya Tuhan juga akan pimpin terus kami pada tahun-tahun mendatang. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa dan syukur ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih dan syukur kami sampaikan kehadirat Tuhan atas berkat yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami berdoa hari ini Tuhan untuk dua saudara yang berulang tahun, Bapak Iring Situmorang yang berhari ulang tahun hari ini, dan Bapak Pendeta Daniel Boroto. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan atas pimpinan Tuhan bagi kedua hamba Tuhan ini, dan berkati mereka, beri terus mereka kekuatan, kemampuan untuk mengarungi kehidupan ini, untuk menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh anggota jemaat yang berada di mana saja mereka berada, dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang Tuhan bebankan bagi mereka. Dan berkati juga Tuhan orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati agar kami terus boleh mewartakan, kami terus menyampaikan, kami terus menyebarluaskan bahwa Tuhan menyertai kita sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sampaikan doa dan syukur ini. Akhirnya saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberi kamu damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.